Selain di Reskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Rekonstruksi kematian Mirna ini merupakan kali pertama setelah Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rekonstruksi yang digelar sejak pukul 9 pagi ini, penyidik menghadirkan tersangka Jessica Kumala Wongso. Jessica yang merupakan satu-satunya tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin turut memperagakan perannya dalam rekonstruksi ulang di Cafe Olivier. Rekonstruksi ini dilakukan lantaran beberapa keterangan Jessica dianggap tidak sesuai dengan fakta yang ada. Rekonstruksi ini dilakukan dengan dua versi, yakni versi penyidik dan versi tersangka. Rekonstruksi pada hari ini adalah rekonstruksi pertama setelah Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini, tim penyidik Polda Metro Jaya kembali menggelar rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier. Pada rekonstruksi ini turut hadir tersangka yaitu Jessica Kumala Wongso dan saksi sekaligus rekan Mirna dan Jessica yaitu Hani. Ada dua versi rekonstruksi yang digelar polisi yaitu versi Jessica dan versi penyidik. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aftian Siswoyo dari lokasi rekonstruksi. Aftian, bagaimana perkembangan terkini jalannya proses rekonstruksi yang menghadirkan tersangka Jessica di Cafe Olivier? Ya Sylvia, hingga saat ini proses rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin masih terus berlangsung. Proses rekonstruksi versi tim penyidik ini sudah dimulai sejak pukul 14:10 waktu Indonesia Barat. Atau jika dihitung sudah kurang lebih 3 jam proses rekonstruksi ini berlangsung. Proses rekonstruksi yang berlangsung dari tim penyidik ini adalah pemaparan fakta-fakta yang terlebih dahulu sudah didapatkan oleh tim penyidik berdasarkan keterangan dan juga saksi-saksi dari kasus ini. Namun yang menjadi fokus pihak kepolisian dan juga tim penyidik pada rekonstruksi kedua ini adalah paper bag yang dibawa oleh Jessica yang dinilai menutupi CCTV yang ada di dalam Cafe Olivier. Pada rekonstruksi kedua ini, rekonstruksi versi penyidik ini, Jessica dan pengacaranya menolak untuk mengikuti proses rekonstruksi. Dan saat ini pihak Jessica Kumala Wongso sudah menandatangani berita acara penolakan. Meskipun pihak Jessica menolak untuk mengikuti proses rekonstruksi versi tim penyidik ini, rekonstruksi tetap dilakukan dan peran Jessica akan digantikan oleh pegawai ataupun karyawan Olivier. Menurut keterangan dari kuasa hukum Jessica, yaitu Yudi Wibowo, yang mengatakan bahwa selama proses rekonstruksi Jessica sempat mengalami depresi, namun proses rekonstruksi tetap berjalan profesional. Dan pada proses rekonstruksi versi Jessica yang telah selesai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat tadi, ada 56 adegan yang direka ulang. Zilvia. Lalu Aftian, mengapa Jessica tidak mau mengikuti jalannya proses rekonstruksi versi tim penyidik? Ya Sylvia, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kuasa hukum Jessica yaitu Yudi Wibowo, alasan Jessica tidak mau mengikuti rekonstruksi versi penyidik ini karena Jessica sempat mengalami depresi pagi tadi sebelum rekonstruksi versi Jessica dimulai. Dan juga menurut Yudi Wibowo, apabila Jessica mengikuti rekonstruksi versi penyidik ini, maka secara tidak langsung itu adalah memaksa Jessica mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Dan seperti yang disampaikan oleh pengacara Jessica pada pagi tadi, hingga saat ini Jessica masih tetap pada pengakuannya bahwa dia merasa tidak melakukan kesalahan seperti yang disuarakan oleh pihak kepolisian, yaitu menaruh sianida di dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Namun hingga saat ini pihak kepolisian dan juga tim penyidik masih terus menggelar rekonstruksi untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah dikantongi oleh polisi. Dan setelah rekonstruksi kedua, yaitu rekonstruksi versi penyidik ini, akan dilakukan rekonstruksi ulang pembelian sabun. Karena menurut informasi dari Jessica bahwa paper bag yang dia bawa ke dalam Cafe Olivier yang diduga menutupi kopi dari CCTV oleh pihak penyidik ini berisi sabun. Dan menurut keterangan Jessica, sabun-sabun ini nantinya akan diberikan kepada Mirna dan juga Hani serta satu rekannya yang tidak hadir karena Jessica merasa berhutang budi tidak membawakan oleh-oleh dari Australia. Dan pada rekonstruksi versi tim penyidik ini digelar 65 adegan reka ulang dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Demikian Zilvia yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Aftian Siswoyo melaporkan langsung dari Jakarta.
Pemirsa, satu persatu bukti tambahan dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna muncul ke tengah publik. Baru-baru ini foto dan rekaman percakapan WhatsApp antara dua orang yang diduga Jessica Kumala Wongso dan Mirna Salihin beredar di sosial media. Namun apakah bukti-bukti ini bisa menjadi petunjuk bagi penyidik polisi untuk merangkai motif dan modus pembunuhan Wayan Mirna? Kasus kematian Wayan Mirna Salihin memasuki babak baru. Belum lama ini beredar sebuah foto dan isi percakapan WhatsApp dari Jessica dan Mirna 4 hari sebelum kematian Mirna. Dalam grup WhatsApp, seseorang yang diduga Jessica Wongso menanyakan klinik di Grand Indonesia yang kemudian ditanggapi oleh Mirna. Selain percakapan WhatsApp, beredar juga foto yang 3 diantaranya adalah Mirna, Hani, dan Jessica. Pada satu kesempatan, ayah Mirna, Dermawan Salihin, menilai Jessica mempunyai kepribadian ganda yang gelap dan anaknya takut terhadap sosok Jessica. Punya kepribadian ganda, sisi gelap dan sisi yang normal. Normalnya dalam artian juga berbeda lagi nih, saya selidiki. Jadi ya itu yang saya bilang, tenang banget itu orang. Kalau sisi gelapnya itu dikeluarkan sama dia, lie detektor juga mungkin kalah kali ya, saya nggak tahu. Tenang banget lihatnya, iya itu kayak orang nggak bersalah. Tenang itu. Sebelumnya suami Mirna, Arif Sumarko, bersama dengan kembaran Mirna, Sandy Salihin, menegaskan bahwa semua keterangan Jessica di media bohong. Hal tersebut disampaikan setelah ia mengetahui fakta-fakta dari penyidik. Saya sudah dikasih lihat fakta-fakta oleh penyidik. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong. Semuanya bohong. Itu aja saya bisa sampaikan. Sama Arif bareng sama 7 kali ya. Iya. Kok ada dendam pribadi antara Jessica sama... Enggak, pokoknya semua yang Jessica lakukan di media semua bohong. Karena kita udah lihat semuanya itu semua bohong. Semuanya di pengadilan aja. Yang benarnya seperti apa, Mbak? Nggak bisa kita liatin. Udah, itu aja. Yuk. Saat ini kepolisian telah menggelar rekonstruksi kasus Mirna setelah menetapkan Jessica sebagai tersangka. Penguatan alat bukti dan mencari fakta tersembunyi menjadi fokus polisi untuk menguak kematian Wayan Mirna Salihin. Tim Liputan Metro TV. Tahun baru Imlek di sejumlah daerah berlangsung cukup meriah. Sejumlah wihara pun menampilkan atraksi barongsai. Perayaan Imlek di Wihara Setia Buddha, Binjai, Sumatera Utara sudah berlangsung menjelang tengah malam tadi. Atraksi 3 barongsai dan kerasakti ini menghibur warga yang sedang bersembahyang dan juga warga Binjai yang telah memadati wihara sejak malam. Kerasakti ini sengaja dihadirkan sebagai simbol dari masuknya Tahun Baru Monyet Emas. Sedangkan di Jember, Jawa Timur, Tahun Baru Imlek juga dirayakan warga etnis Tionghoa dengan sederhana. Ratusan warga Tionghoa silih berganti berdatangan di kelenteng untuk melakukan ritual sembayang dan memohon doa kepada Sang Dewa. Selain dari kota Jember, para jemaat juga berasal dari sejumlah kota lain seperti Lumajang dan Banyuwangi. Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur Imlek dimanfaatkan ribuan warga di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta dan sekitarnya untuk berekreasi. Salah satu tujuan wisata alam yang banyak diminati yakni cave tubing di Gua Pindul. Libur panjang akhir pekan dimanfaatkan ribuan wisatawan menyusuri sungai bawah tanah Gua Pindul, Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam sehari, tak kurang 10.000 wisatawan mengunjungi objek wisata Gua Pindul sejak Sabtu lalu. Akibat membludaknya jumlah pengunjung, wisatawan harus rela mengantri hingga berjam-jam untuk bisa masuk ke dalam gua sedalam kurang lebih 500 meter. Sejumlah pengunjung mengaku kecewa dengan pelayanan wisata di Gua Pindul. Menurut pengunjung, tidak adanya pembatasan wisatawan yang masuk ke gua membuat wisatawan tidak nyaman karena harus mengantri hingga berjam-jam. Kunjungannya dalam rangka wisata di sini, cuma kok servisnya kurang sip karena terlalu banyak pengunjung. Masalahnya terlalu banyak pengunjung sehingga tidak bisa langsung menikmati. Jadi penikmatinya sama menunggunya lebih lama menunggunya. Dalam rangka liburan Imlek sama teman 3 orang. Ini udah kesempatan masuk gua belum? Belum ya? Masih nunggu antrian. Sementara itu salah satu pengelola mengaku jumlah kunjungan wisatawan pada libur Imlek hari ini memang mengalami peningkatan.
Aja udah kelihatan bahwa ini peningkatan luar biasa. Saya malah tidak memprediksi bahwa Imlek ini akan menjadi rame. Karena kemarin pengalaman hari Natal itu sudah maksimal, tapi ini lebih dari itu, Pak. Lebih dari hari Natal dan tahun baru. Objek wisata alam menyusuri sungai bawah tanah di Goa Pindul ini memang mulai banyak dikunjungi wisatawan dalam 5 tahun terakhir. Dengan tiket masuk Rp45.000 per orang, Goa Pindul menjadi alternatif wisata alam di Yogyakarta. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV. Ya, arus balik liburan panjang